Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang disfungsi birokrasi dan pengimplementasian tipe ideal birokrasi oleh Weber dalam negara. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Ashifa Naila Sahan, yang kedua adalah Muhammad Dwi Algi Brandi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Ihsan Maulana Caturbansi, yang keempat ada Nabila Salsabila. Selanjutnya akan membacakan materi yang pertama yaitu Muhammad Dwi Algi Brandi. Kepada Muhammad Dwi Algi Brandi, kami silakan. Disfungsi adalah penyelewengan kegiatan menyimpang atau tidak sesuai dengan fungsinya. Sedangkan birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Disfungsi birokrasi adalah perilaku birokrasi yang menyimpang, lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi atau disfungsi birokrasi. Hal ini menyimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit negara yang timbul akibat perilaku para birokrat yang membuka kesempatan itu. Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi, maka kedudukan, peran, dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat atau pegawai yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi, dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sosial. Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi, maka kedudukan peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu, selaku aparat atau pegawai yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi, dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sosial. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Contoh kasus disfungsi birokrasi yang terjadi di Indonesia. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada kasus korupsi dana bansos COVID-19. Kasus ini merupakan salah satu kasus disfungsi birokrasi yang banyak menyita perhatian. Dikarenakan di saat kita sedang dilanda pandemi, para pemegang wewenang atau pemegang otoritas dari dana bantuan tersebut malah melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Yang kedua, ada dinasti politik di Provinsi Banten. Dinasti ini bermula dari Tubagus Hasan Sosib yang merupakan ayah dari Ratu Atut, yang merupakan mantan gubernur Banten yang tersandung kasus korupsi, yang telah membangun jaringan kuasa sehingga membuat dinasti politik pada Provinsi Banten. Bahkan, di saat Ratu Atut tersandung kasus korupsi, dinasti politik ini tetap berlangsung, di mana keluarga Atut memenangkan pilkada Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, bahkan pada pemilihan gubernur Banten. Hal ini juga merupakan dampak dari rendahnya partisipasi politik dari masyarakat Provinsi Banten itu sendiri, yang dimana pada saat 2015 dan 2017 hanya berada di bawah 65%. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Salsabila. Kepada Nabila, kami persilakan. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber yang rasional. Yang pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Yang ketiga, tugas masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya. Yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.
Tipe ideal Max Weber ini berkaitan dengan organisasi pemerintahan yang memiliki 3 hal otoritas yang merupakan sumber legitimasi bagi pemerintahan. Di antaranya yang pertama otoritas tradisional. Otoritas ini mengklaim legitimasi dalam basis keaslian dan kekuasaan mengontrol yang diwarisi dari masa lampau dan masih dianggap ada atau berlaku sampai sekarang. Hal tersebut akan menciptakan hubungan pribadi secara intensif di antara atasan dan bawahan. Yang kedua, otoritas karismatik. Sifatnya sangat personal, memperoleh otoritas dari kualitas pribadi yang dibawa sejak lahir yang mampu menimbulkan kesetiaan dari para pengikutnya. Dalam karismatik tidak dikenal adanya aturan hierarki dan formalitas, kecuali adanya keinginan dasar akan kesetiaan pengikut terhadap pemimpin karismatik. Yang ketiga, otoritas legal rasional. Kebutuhan terhadap organisasi sosial yang berdasarkan stabilitas tetapi memberikan kesempatan adanya perubahan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ashifa Naila Syahan. Kepada Ashifa Naila Syahan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Mengenai apakah tipe ideal birokrasi di Weber masih dapat ditemukan di Indonesia? Iya, masih bisa ditemukan di Indonesia. Tipe ideal birokrasi dalam legitimasi pemerintahan masih dapat dijumpai dikarenakan Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang gunanya untuk mengatur bagaimana pengaturan birokrasi di Indonesia dijalankan. Contohnya di antara lain sebagai berikut. Mengenai tipe ideal yang pertama, individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya. Maksudnya di Indonesia dicontohkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana sebelum menjadi aparat sipil negara, maka calon aparatur sipil negara tersebut harus mengucapkan sumpah untuk menjadi PNS. Sumpah itu tertuang dalam pasal 66 ayat 2, salah satunya kesediaan PNS untuk setia dan taat pada Pancasila. Pada tipe ideal yang kedua dan ketiga, Indonesia merealisasikannya dalam perbedaan fungsi, tugas, dan jabatan yang ada dalam masa jabatan, manajemen, dan peraturan pemerintah yang berbeda. Contohnya dari pegawai PNS yaitu pegawai daerah, dosen, guru, camat, kepala dinas, polisi, tentara, dan dokter. Namun, untuk pekerjaan yang dapat berstatus sebagai PPK, salah satunya adalah sebagai pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam struktur birokrasi PNS, golongan 1 adalah golongan yang dianggap paling rendah, namun untuk golongan 4, golongan tertinggi. Golongan 4 ini umum dikatakan menjadi puncak karir seorang PNS. Pada tipe ideal birokrasi nomor 4, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Indonesia merealisasikan hal tersebut dalam hasil evaluasi terhadap penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah reformasi dan birokrasi atau SAKIP RB tahun 2021 kepada Kemenpan RB melalui virtual di ruang sidang wali kota, bahwa Pemkot Surabaya menetapkan reformasi birokrasi berbasis kontrak kinerja bagi pejabat tiap 6 bulannya. Pada tipe ideal kelima, direalisasikan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang Pegawai Negeri diangkat menjadi pejabat negara. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Seleksinya dilakukan, namun terkadang hasilnya belum transparan. Untuk tipe ideal nomor 6, hal ini dicantumkan dalam bab 4 pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana tentang hak dan kewajiban PNS dan PPK. Saat ini, besaran gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, di mana gaji untuk semua PNS ditentukan oleh lama masa kerja dan juga tergolong sampai 4 golongan. Pada tipe ideal nomor 7, direalisasikan oleh Pemkot Kota Depok
melalui pengembangan karirnya dilakukan oleh sebuah pembinaan karir ASN setelah dilaksanakannya sebuah observasi terlebih dahulu. Pembinaan karir tersebut berupa penyusunan visi, misi, dan strategi organisasi Pemkot Kota Depok, penyusunan peta jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, alur karir, pola karir, standar prosedur operasional atau standar operating procedure atau SOP, instrumen penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan serta rencana mutasi jabatan. Pada tipe ideal nomor 8, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya, instansinya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Contoh dari tipe ideal ini merupakan pengucapan sumpah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun meskipun pengucapan sumpah telah dilaksanakan, tetap ada dan banyak pejabat birokrasi yang menjalankan penyimpangan tipe ideal ini. Contohnya seperti yang sudah disebutkan oleh Ihsan tadi pada materi disfungsi birokrasi pada kasus dinasti politik. Pada tipe ideal yang terakhir, Indonesia merealisasikannya dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang membagi pengawasan internal menjadi dua bagian, yaitu pengawasan internal dan juga eksternal. Dalam pengawasan internal, pengawasannya itu dilakukan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi ini telah diatur dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Dalam penerapan RB tersebut ada 6 aspek yang dinilai, yaitu kebijakan pelayanan, profesional SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Untuk pengawasan eksternal, itu terdiri dari masyarakat, Ombudsman DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pengawasan eksternal ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi terlapor atau atasan terlapor. Dan jika tidak ada tanggapan, dapat menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.